kelompok 2 ingin menjelaskan alat kesehatan untuk perawatan, cara penggunaan beserta fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bisma Yuda Ditama. Saya Kevin Milani. Saya Kirma Yanda. Saya Deja Ulasari. Saya Delvin Mari. Selamat menyaksikan. Yuk. Nama alat ini adalah cervical puller atau disebut dengan alat penyangga leher. Cara penggunaan alat ini adalah pertama dibuka seperti ini, lalu di sini ada lubang untuk dagu. Nah, dipasang seperti ini sampai merekat. Baiklah, nama alat ini adalah arm sling atau disebut dengan gendongan. Alat ini digunakan untuk menyangga tangan yang cedera. Cara penggunaannya yaitu pertama, tangan dimasukkan ke dalam sini, tergantung tangan yang cedera, kanan atau kiri, lalu digendong. Baiklah, nama alat ini adalah ice bag atau kantong es, biasa digunakan untuk mengkompres bagian yang tercedera. Alat ini cara penggunaannya yaitu masukkan es batu ke dalam kantong ini, lalu ditutup, lalu ditempelkan kepada bagian yang cedera. Alat ini adalah bispot, biasa digunakan untuk menampung urin laki-laki. Ini adalah Medigips. Medigips ini digunakan untuk membalut bagian tubuh yang cedera. Medigips digunakan, cara penggunaannya yaitu merendam Medigips, lalu ditempelkan ke bagian tubuh yang cedera, lalu dicelupkan kembali hingga buihnya hilang, lalu siap digunakan. Ini adalah hot and cold gel pack, biasa digunakan untuk mengatasi nyeri perut, sakit gigi, atau dapat menurunkan panas. Alat ini bisa digunakan aplikasi panas ataupun dingin. Jika dingin, alat ini harus dimasukkan ke dalam freezer selama 2 jam sebelum digunakan. Bungkus alat ini menggunakan handuk untuk melindungi dingin dalam kasus berupa cedera. Jangan digunakan langsung pada kulit. Lalu biarkan kompres dingin selama 15-20 menit. Ulangi setiap 1 sampai 1,5 jam sesuai kebutuhan. Lalu ketika menggunakan air panas, yaitu didihkan 4-5 liter air, lalu diangkat, rendam ini dengan air panas itu selama kurang lebih 10 menit. Lalu keluarkan alat ini dari air panas, lalu dibungkus dengan handuk sebelum digunakan. Baik, selanjutnya ada pompa susu, digunakan untuk memancing atau menampung susu ibu di bagian ini sedikit. Baik, selanjutnya ada nipple stick, digunakan untuk melindungi puting ibu agar tidak sakit. Halo teman, ini adalah perban elastis, digunakan untuk membungkus Nama ini adalah gas. Armsling adalah Nah, ini ada kasar steril, digunakan untuk membalut luka. Nah, ini ada salur lepas, digunakan untuk pengobatan luar seperti nyeri otot, nyeri sendi, terkilir, atau punggung pegal. Ini adalah alat micropore surgical tape yang biasanya digunakan untuk perekat pada kain kasar, biasanya untuk pemakaian kain itu. Ada kompres air panas atau warm water gun, biasanya digunakan untuk mengkompres bagian-bagian yang terasa nyeri di bagian tubuh seperti perut, ataupun juga bisa digunakan untuk demam dan kelapa. Nah, ini teman bisa diisi dengan air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LAB, berikut cara mudah menggunakan kursi roda. Sebelum kita menggunakan kursi roda, terlebih dahulu kita mengenal bagian-bagian dan komponen penting pada kursi roda. Yang pertama, penyangga tangan. Roda, pendorong untuk si pengguna kursi roda, kunci roda,
lalu penyangga kaki, penyangga betis pada kaki, alas duduk untuk pengguna kursi roda, penyangga belakang pengguna kursi roda, pendorong untuk yang mendorong kursi roda. Kita akan menggunakan kursi roda untuk membuka kursi roda dari dalam keadaan tertutup. Pertama, pegangan tangan dilebarkan, sambilan duduk ditekan. Ketika si pengguna sudah duduk, alas kaki diturunkan. Untuk mengunci roda, kedepankan tuas. Untuk membuka kunci roda, tarik tuas. Untuk menutup kursi roda setelah digunakan, yang pertama, pastikan alas kaki dalam keadaan ke atas. Lalu, tidak bisa dengan cara seperti ini, tapi pegang tengah pada alas duduk kursi roda, tarik ke atas, kursi roda telah selesai digunakan. Terima kasih. Kesalahan utama pemakaian crux adalah crux atau tongkatnya terlalu tinggi, setinggi ketiak atau bahu Anda. Orang ngira cruxnya itu harus nempel. Ini salah. Kalau pakai seperti ini, bahu dan ketiak Anda bakal sakit. Jadi kita mesti rendahin cruxnya sedikit sehingga ada jarak 2-3 jari dari bahu atau ketiak Anda ke atas crux atau tongkatnya ya. Jadi kurang lebih cruxnya itu setinggi dada Anda. Nah, kita lihat dari posisi samping. Bisa kita lihat ada jarak dari ketiak dari bahu ke cruxnya ya, sekitar 2-3 jari. Sekarang kalau dari pegangannya itu harus sejajar dengan pergelangan tangan Anda, sehingga ketika Anda memegangnya itu bahunya sedikit menekuk seperti ini ya. Jadi jangan sampai kejauhan, jadi tangannya lurus gini. Ini salah, kurang optimal. Teknik berjalan dengan menggunakan crux itu ada banyak banget tergantung dari cedera Anda dan rasa sakit yang Anda punya. Jadi intinya kita ingin menggunakan teknik yang sesuai di mana tidak ada sakit tapi jalannya bisa paling normal atau paling optimal ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa teknik berjalan dengan menggunakan crux. Saya akan mulai dari ketika sakitnya parah banget sampai ketika udah mau sembuh. Karena tentu saja tekniknya berbeda-beda ya. Nah, mari saya contohkan beberapa tekniknya. Kalau misalnya sakitnya sakit banget, Anda nyentuh kaki ke lantai aja sakit, tentunya kita harus menggunakan crux ini dengan sedikit melompat. Berikut adalah caranya. Teknik pertama adalah teknik melompat ketika Anda nggak bisa menapak sama sekali karena sakit banget ya. Jadi gampang banget, tinggal cruxnya maju ke depan, kemudian kaki yang sehat, dan pastikan kaki yang cedera jangan sampai menyentuh lantai. Jadi agak melompat dikit ya. Teknik ini dilakukan di awal-awal cedera banget ketika sakit banget untuk menapak ya. Ketika sakitnya udah agak enakan, udah agak sembuhan, Anda bisa mulai menapakkan sedikit kaki Anda ke lantai. Jadi nggak usah terlalu lompat dalam menggunakan cruxnya. Berikut adalah contohnya. Teknik menapak level 1 ketika Anda udah mulai bisa menapak sedikit tanpa rasa sakit ya. Jadi kita mau crux, kaki yang cedera, kaki yang sehat ngikutin. Crux, kaki yang cedera, kemudian kaki yang sehat ngikutin ya. Crux, kaki yang cedera dulu, baru kaki yang sehat. Jadi kita mau menapakkan beban senyaman atau sebesar mungkin, tapi jangan sampai sakit banget, atau kalau bisa jangan sampai sakit sama sekali ya. Nah, jadi kaki yang sehatnya ngikutin aja, jangan jauh-jauh dulu. Semakin Anda nyaman menapak dan memberikan beban di kaki yang cedera, Anda bisa pindah ke teknik kedua seperti ini. Jadi teknik kedua, crux, kaki yang cedera, kemudian kaki yang sehat bisa maju. Crux, kaki yang cedera, kaki yang sehat bisa maju. Crux, kaki yang cedera, kaki yang sehat bisa maju ya. Saya ulang dari posisi samping. Crux, kaki yang cedera, kaki yang sehat maju. Crux, kaki yang cedera, kaki yang sehat maju. Ini level 2-nya ya. Ingat, crux dipakai di sisi yang berlawanan. Kalau kaki saya yang cedera kaki kiri, saya pakai crux di tangan kanan seperti ini, bukan di tangan kiri. Karena kalau saya pakai di sisi yang cedera, malahan Anda lebih menapak ke bagian yang cederanya, malahan lebih sakit. Jadi ingat, crux dipakai berlawanan dari sisi yang cederanya ya. Saya contohin, kalau yang cedera saya kiri dan saya pakai crux di kiri, bisa dilihat malah lebih napak ke kaki yang cedera. Ini salah, malah lebih sakit. Seharusnya dipakainya di kanan sehingga Anda bisa menjauh dari sisi yang cedera ya. Nah, sama ketika memakai dua crux,
Semakin Anda sembuh, semakin Anda bisa menapak, kita bisa berjalan dengan lebih normal, Nah, cara jalan dengan satu kruk, jadi kruk itu mau dibarengin dengan kaki yang cedera ya. Jadi kaki yang cedera maju barengan sama kruknya, baru kaki yang sehat. Kaki yang cedera dan kruk barengan, baru kaki yang sehat. Kaki cedera sama kruk barengan, baru kaki yang sehat. Nah, kalau udah lebih lancar, Anda bisa jalannya seperti ini. Sama, kaki yang cedera dibarengin sama kruknya, tapi sekarang kaki yang sehatnya bisa maju lebih jauh ya. Ini level 2-nya, udah kayak hampir jalan normal. Pertama kita akan mencuci tangan. Kita basahkan tangan terlebih dahulu. Ambil telapak tangan, ke tangan kanan, kiri, kemudian telapak tangan lagi. Gerakan mengunci, ibu jari, ujung-ujung jari, untuk lantai. Kemudian kita bilas. Setelah itu kita berikan. Kita akan memasang sambiran untuk menjaga privasi kalian. Yang kedua, kita akan mengganti selimut tidur dengan handuk mandi. Ini ibu. Kemudian kita ambil perlah, kita beri alas. Ibu bisa diangkat sedikit pakai ibu. Kemudian kita atur posisi pasien itu posisi miring. Kalau seperti ini berarti miring. Mengatur posisi pasien itu kalau jika sebelah kanan berarti pasiennya akan miring ke kiri. Ibu badannya bisa dimiringkan ke kiri, Bu. Kemudian kita ambil pistol. Permisi Bu, bisa ditataskan sedikit. Selanjutnya kita menggunakan handscone. Kemudian kita persiapkan peralatan yang digunakan untuk berupa hajin, yaitu kapal subliman yang telah dicampur dengan cairan subliman. Setelah itu kita dekatkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian kita oleskan jari pada jari telunjuk. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang anus. Ibu tarik nafasnya ya ibu. Kita masukkan. Kemudian setelah sampai di WAB-nya kita hancurkan. Kemudian kita keluarkan dan kita buang ke dalam pistol. Sebelum kita memasukkan jari kembali, kita kaji apakah ada tanda-tanda kelelahan atau tidak. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan, kita masukkan kembali. Kemudian kita buang lagi ke pistol. Setelah semuanya keluar, kita identifikasi pasien dulu ibu. Adakah keinginan untuk buang air besar lagi atau tidak? Kalau tidak, kita akan melakukan lupa hygiene. Jika tidak, kita lanjut untuk lupa hygiene-nya. Pertama, kita bersihkan bagian labia minora yang sebelah kiri dulu dengan ujung yang berbeda, labia minora yang sebelah kanan, kita buang ke dalam mangkok. Selanjutnya, labia mayora yang sebelah kiri, labia mayora yang sebelah kanan, bagian vestibulum sampai ke anus. Setelah itu, kita rapikan peralatan. Ibu, bisa diangkat sedikit. Kita buka handuk mandi tadi. Kemudian perlaknya kita buka. Kita atur posisi pasien lagi seperti semula. Kemudian kita pasang pakai kawahnya dan kita ikuti dengan semua pasien lagi. Kemudian kita pakai handscone. Cuci tangan lagi. Baiklah ibu, tindakan manual fekalnya sudah selesai kita lakukan. Bagaimana perasaan ibu setelah kita tindakan ini? Sudah sedikit lega ya ibu? Baiklah, sekarang ibu bisa kembali beristirahat. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Nanti jika ibu ada perlu apa-apa, ibu bisa memanggil saya di sana. Dan selamat beristirahat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Apotik Pendidikan Tadulako. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu alkes yang ada pada Apotik Pendidikan Tadulako, yakni tongkat kaki 3. Tongkat ini memiliki pegangan pada ujungnya, terbuat dari stainless steel sehingga anti karat, dan pada kakinya terdapat 3 kaki. Kelebihan dari tongkat ini yaitu nyaman dipegang, kuat, sangat kokoh, bisa diatur ketinggian dari tongkat ini lebih seimbang daripada tongkat-tongkat lainnya yang memiliki 1 kaki. Kemudian ujung dari alas dari tongkat ini itu ketika dia dihentakkan ke lantai tidak akan bersuara serta tidak mudah aus. Kerugian dari tongkat kaki 3 ini yaitu pertama,
tidak bisa dilipat. Kemudian jika kita menyimpan ini akan memakan banyak ruang. Serta jika kita menggunakan, tidak bisa digunakan pada jalan yang tidak rata dan berbatu. Berikut ini cara penggunaan dari tongkat kaki 3. Saya akan menjelaskan cara penyetelan tongkat kaki 3, yaitu dengan cara menekan tombol pengunci yang ada pada tongkat. Ditekan, kemudian disesuaikan dengan tinggi badan tubuh. Patokannya yaitu pergelangan tangan, sampai ke pergelangan tangan. Kemudian cara pemegangan tongkat. Pemegangan tongkat itu yaitu antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian untuk berdirinya, berikan tekanan pada tongkat. Kemudian berdiri. Posisi tongkat berada pada kaki yang sehat dan bukan pada kaki yang luka. Cara berjalannya yaitu dengan tongkat dan kaki yang sakit dimajukan secara bersamaan, kemudian diikuti dengan kaki yang sehat. Itulah tadi cara penggunaan dari tongkat kaki 3. Bila Anda suka dari video-video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.